Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Tim Tim. Halo Pink Eagle. Habis video yang putih, kapan tahu ada video yang pink. Random banget OBP. Kalau sudah ada kita berdua, berarti ada di OBP, obrolan bawah pohon. Tidak salah lagi anunya. Silahkan ditebak tempatnya di mana. Sengenil. Ngapa? Yang tebak dapat hadiah. Maju depan teman. Ya. Kita ngelanjutin obrolan kita di Kitab Nizamul Ijtimai. Ini sudah yang keberapa ya? Yang kelima ya? Lupa. Yang kelima. Oh, yang kelima. Jadi ada sebuah pengantar itu 2 kali. Oke. Habis itu pria dan wanita. Oke. Habis itu pengaruh hubungan pria dan wanita. Oke. Sudah itu. Oh 4. iya. Ini bagian yang kelima. Masya Allah. Editor. Di kelanjutan Kitab Nizamul Ijtimai ini kita ngobrolin soal pengaturan hubungan pria dan wanita. Nah, tadi udah. Kemarin apa sih? Pengaruh pandangan. Pengaruh pandangan. Iya. Jadi hubungan pria dan wanita ini, kalau kemarin bahasanya ada pengaruh pandangan, Pengaruh gitu pandangan ya, itu terhadap hubungan keduanya ini, karena pandangan ini maksudnya bagaimana dari tiga pandangan pada saat itu kita bahas, ada komunisme, sekuler, kemudian Islam, itu punya pandangan masing-masing tentang memandang si hubungan pria dan wanita ini. Nah, kali ini jelas kita kemarin sampai pada titik bahwasanya Islam lah yang menjadi pandangan yang paling tepat untuk mengatur hubungan pria dan wanita ini. Makanya hari ini kita akan kupas sedikit-sedikit karena kalau pria dan wanita itu pasti bakalan ketemu ya di kehidupan bermasyarakat. Nggak mungkin apa namanya, binatang. Nggak mungkin nggak ketemu gitu. Iya, nggak mungkin. Karena kan kalau yang kita kaitkan ke bab sebelumnya ya, Budian ya, ibaratnya naluri itu muncul, naluri ping-pingnya, naluri itu muncul ketika adanya interaksi pria dan wanita. Gitu. Tapi tidak melulu ketika interaksi itu terjadi naluri itu, gitu. Karena pada dasarnya kan pasti akan ketemu gitu ya, dan jangan sampai gitu ya karena munculnya naluri itu lalu nggak ada interaksi itu di kehidupan umum gitu, itu anggapan masalah, dibatasin nggak usah ketemu, pokoknya nggak kebayang saya jalan raya buat pria ini, jalan raya buat wanita ini, pasar wanita laki-laki kayak ganjil genap. Kan fakta menunjukkan ya bahwa dalam kehidupan umum itu pertemuan pria dan wanita itu ada satu hal yang pasti terjadi gitu, dan masing-masing itu ada melakukan kerjasama. Iya, ya kita lihat misalnya di pasar ada jual beli gitu ya, kemudian ketika ngapain kesehatan, kesehatan gitu dan sebagainya yang memunculkan adanya interaksi itu ya. Iya. Nah jadi kalau di Islam sendiri itu hanya 2 hal ya yang buat sebagai pemuas pemuas naluri itu lewat perkawinan dan kepemilikan hamba saya. Hamba saya ini kayak budak. Tapi jangan disamakan kayak ART sekarang ya. Itu beda ya, mungkin sudah tidak lagi ya untuk hamba saya ini. Tapi dalam hal hubungan pria dan wanita ini ya, Islam itu mengatur dengan standarnya itu ya, Mah. Akidah Islam itu sebagai asas gitu. Betul. Kemudian hukum syariah itu sebagai tolak ukurnya. Nah, ini dia. Ini yang bikin beda. Karena cari aja sistem pergaulan yang lain itu nggak ada yang sedemikian kayak Islam ini. Menjaga kesucian dan kehormatannya itu ya betul-betul kuat gitu. Karena kan kita mikirnya gini ya, Bu ya. Kalau jangan dipandang ketika hubungan atau Islam mengatur hubungan pria dan wanita ini tuh kayak ngekang. Padahal nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita masih diperbolehkan bersenang-senang. Kemudian apain lagi tuh? Misalnya menikmati kehidupan, nggak melarang untuk tadi bersenang-senang, tapi dalam batasan, ya kan? Yang tadi hukum syariat gitu ya, sebagai tolak ukurnya gitu dalam interaksi yang ada di kehidupan umum gitu antara pria dan wanita. Makanya banyak ya dalil-dalil gitu, yang
istilahnya membolehkan adanya interaksi pria dan wanita itu gitu untuk melaksanakan berbagai taktik hukum ya yang dan segala aktivitasnya itu untuk apa mereka dilakukan gitu. Nah, tapi Islam itu sangat hati-hati Budian dalam interaksi yang memang pasti akan terjadi gitu antara pria dan wanita. Nah, berarti dari kehidupan dari interaksi yang pria dan wanita ini Islam punya aturan dan menjaga sangat, gitu. Menjaga banget supaya nggak terjadi sesuatu hal yang tadi ya kan nalur itu muncul ketika interaksi, tapi tidak mesti ketika interaksi itu nalur itu serta-merta muncul. Dan tidak dipungkiri pria dan wanita itu pasti akan ketemu. Nah, makanya Islam itu tadi ya banyak dalil-dalilnya ya yang misalnya bermuamalah kah gitu ya, atau dalam kaitan misalnya ibadah kan. Haji kan nggak mungkin bisa tuh laki-laki dan perempuan. Nah, hanya saja tadi Islam itu sudah memberikan ibarat bahasa tuh preventif ya. Pencegahan tuh preventif gitu untuk jangan sampai terjadi tadi yang kayak orang barat itu kan pasti ya hubungan pria dan wanita itu ke arah sana gitu ya. Pandangannya tuh sudah ke arah sana. Jinsiah itu ya. Tarikannya tuh ke arah ini ya. Biologis gitu, nafsu aja gitu. Bener. Padahal dalam Islam itu sudah meletakkan dasar-dasar hukum dan yang harus dijalankan ya untuk tidak terjadi hal-hal yang negatif tadi. Bahkan kalaunya dalam Islam tuh ada ini ya Bu ya, inian yang keras, ganjaran hukuman yang keras kalau hubungan itu tidak hanya di luar yang tadi perkawinan sama kepemilikan hamba sahaya. Jadi ada hukuman yang tegas. Halo para orang-orang yang sedang beracayan, bersayang-sayangan tapi belum halal. Waduh. Ya kita ini ya yang pertama gitu ya, hukum Islam gitu yang berkenaan dengan hal ini tadi ya, yang pengaturan interaksi ya hubungan pria dan wanita. Yang pertama itu Islam memerintahkan kepada manusia baik pria dan wanita itu untuk menundukkan pandangan. Godul basor. Itu di Quran surah An-Nur ya 30-31. Nah, itu jelas menundukkan pandangan karena kalau pandangannya berendam apa ya kalau berenang begini bukan pandangan itu lama akan munculan TikTok kan kemarin itu ya Islam itu kan sangat menghindari tuh hal-hal yang menimbulkan pikiran kotor sama zaman dulu banget sama fakta-fakta yang memunculkan itu. Gantengnya sampai tahu letak tai lalatnya di mana gitu. Enggak godol basar. Kayak film-film ini ya bisa melihat dilambatin efek kamera. Tapi ternyata dipraktekkan di dunia nyata. Nah, ternyata itu sudah menurut itu lah. Ibaratnya kalau hanya sekali itu rezeki. Kalau sudah yang kedua, ketiga jangan lagi. Menundukkan pandangan yang pertama. Yang kedua apa? Untuk mengenakan pakaian. Secara sempurna. Jadi kepada kaum wanita ya untuk mengenakan pakaian secara sempurna. Halo. Kelihatan nggak di kamera? Masuk nggak pesawatnya? Masuk dong. Jauh. Jadi menutup aurat, ada jilbab dan ada khimar. Itu sudah pernah kita bahas juga di waktu itu bersama Ustadzah ya. Jadi ada pakaian-pakaian yang harus dipakai oleh wanita yang sesuai dengan syariat. Apa kabar kalau hari ini kita ngelihat pakaian-pakaian wanita sudah pada terbuka semuanya? Jadi kata para laki-laki gitu ya. Gimana mau nundukkan pandangan gitu. Ke sana lihat. Oke, yang kedua tadi tentang pakaian. Yang ketiga, nah Islam melarang wanita melakukan apa? Safar. Perjalanan ya, satu tempat ke tempat lain. Selama sehari semalam. Kecuali disertai mahramnya. Yang nggak apa-apa aman. Gitu. Traveling aman, yang penting sendiri healing sendirian gitu ya. Ya itu yang harus tetap ditegasi di sini ya Bu Dian, karena dengan alasan kan gampang teleponan, video call gitu. Tapi tetap ya hukum syariat tidak berubah meskipun teknologinya canggih. Jadi ketika sudah Allah menetapkan gitu ya, di sini kan dalilnya dari hadis surat Muslim ya,
Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali disertai mahramnya. Nah itu. Jadi diperhatikan. Nah itu salah. Yang keempat ya, pengaturan tadi. Untuk 3 dong. yang ketiga tuh, maaf, yang keempat lagi. Yang keempat itu larangan kholwat atau apa tuh? Berdua-dua. Apalagi di tempat sepi. Kecuali diserai mahramnya ya. Mahramnya ngapain? Misalnya ada nyamuk. Biasanya sebutannya buat nyamuk ya zaman kita ya. Enggak, kalau misalnya ada hal yang penting kan harus dibicarakan dengan antara si Fulan dan Fulana gitu. Lalu penting loh ya, satu ada temannya, tapi pembicaraannya tuh yang umum gitu, bukan pribadi. Karena faktanya kalau berdua-duaan itu tuh kayaknya orang serius gitu kan. Serius. Orang tuh harus permisi gitu. Boleh ganggu sebentar nggak? Nah, itu kalau udah gitu tuh udah dua-duaan gitu. Meskipun di tempat terbuka ya, meskipun misalnya di taman terbuka, tapi dia duaan itu sudah masuk khalwat juga. Bukan mesti harus tempat sepi-sepi. Gitu. Iya, maksudnya yang nggak ada orang sama sekali gitu di tempat umum pun. Kalau ketika berdua-duaan gitu ya, pembicaraannya pribadi, nah itu sudah masuk kategori khalwat tadi. Kalau bahasa kita tuh pacaran. Terus yang kelima, Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Jadi harus izin dulu ya. Iya. Kalau belum menikah sama orang tua. Oke. Ya, kalau dia masih tinggal dengan orang tua gitu. Kalau ngekos gimana Bu dia? Izin sama ibu kos. Enggak lah, kalau by phone. Ya setidaknya itu tadi penting ilmu ya. Saya kepikiran yang keempat tadi deh Bu, berkholwat. Kalau telepon-teleponan lama gitu tuh potensi kholwat juga nggak sih ya? Ya kan kholwat itu pokoknya intinya pembicaraan dua pribadi. Iya gitu. Nah sekarang kan zaman online nih. Jadi mau gitu dia offline apa sih secara langsung ketemu atau secara ini tetap aja hubungannya kan interaksinya sama dihukumi. Jadi kita pernah bahas ya, dunia nyata itu dunia maya itu hukumnya sama dengan dunia nyata gitu. Jadi apapun yang di dunia nyata itu haram, di dunia maya juga haram. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya ngerasa kita nggak ketemu di tempat gitu ya, nggak berdua-duaan tapi kita ketemu di Zoom. Karena naudzubillah min dzalik ya, ibaratnya tuh dengan misalnya telepon tadi atau video call bahkan mengerikan sekarang tuh itu malah jadi bisa jatuh di perzinaan juga kan Brian, karena tadi pikiran kotor dan fakta fakta yang memunculkan ke arah situ tuh ada. Ya lebih lagi lah gitu ya, ruang pribadi banget gitu tuh. Nanti kasusnya apa ya itu video shoot gitu tersebar gitu ya. Benar. Apalagi kita sebenarnya masalah udah putus gitu ya kemudian. Nah itu terus disebarin gitu. Nah itu dampaknya gitu. Dampaknya ketika video call dan orang nggak tahu gitu ya hukumnya pacaran tadi nggak boleh. Nah itu. Itu tadi ke yang keempat lah. Iya. Kelima keinget loh sahabat. Oke, terus kemudian yang keenam itu apa ya nih? Menjaga Islam menjaga kehidupan khusus komunitas wanita itu terpisah dari komunitas laki-laki. Misalnya di masjid gitu ya. Makanya ada hijabnya ya. Atau kita acara apapun itu gitu. Kalau misalnya mau menghadirkan ya pria dan wanita itu jangan dicampur baur kayak konser. Menjaga hubungan kerjasama pria dan wanita itu yang bersifat umum ya, dalam urusan muamalah, bukan yang bersifat khusus. Jadi keluar bersama untuk jalan-jalan gitu ya, bukan mahram. Jadi kalau memang tujuannya itu yang bersifat umum-umum aja ya nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi dari ketujuh hukum yang sudah diberikan oleh Islam ini, harapannya interaksi pria dan wanita ini itu bisa terjaga dan tidak mengarah kepada hubungan yang hanya bersifat seksual saja atau biologis saja, tapi lebih mengedepankan ke arah yang untuk melestarikan keturunan. Melestarikan keturunan kan lewat pernikahan ya.
Jadi dengan hubungan yang suci, tidak hubungan secara nafsu belaka. Nah, itu tuh yang diinginkan oleh Islam. Jadi tadi ya semua pengaturannya itu ya, yang kalau sebenarnya itu diterapkan dalam kehidupan kita secara umum nih ya, misalnya ya, dan itu misalnya negara juga yang menjalankannya gitu dengan berbagai macam penjagaannya, baik itu sanksi dan pencegahan tadi, insya Allah gitu ya, pergaulan bebas itu bisa dihindari. Iya. Kalau sekarang tidak ada yang bantu menjaga, jadi penjagaannya masing-masing, dan karena masing-masing punya pemikiran masing-masing dan pandangan masing-masing, akhirnya suka-suka. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Kalau ada yang berbeda, dan itu adalah masalah teknis belaka. Saya Dian Anjurati, Mas Liati. undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.